Halo Mas, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Silvi dari Jets Indonesia. Dengan Mas siapa? Saya Ikhwan Fazul Alawi dari Masjid Ramli Musofa. Oke. Jadi Mas, kedatangan kami Jets Indonesia ke sini adalah untuk memperingati ini tuh masjid ke-100 kita. Kita ada campaign namanya Jets untuk Masjid, yang dimana kita tuh mau membagikan masjid-masjid tuh vacuum cleaner untuk menjaga kebersihan masjid-masjid di sini gitu. Ya. Kita karena mau memperingati masjid ke-100 ini, kita mau cari masjid yang dengan keunikannya masing-masing gitu loh Mas. Nah, salah satunya kita dapat masjid ini di Sunter. Ya. Mas sendiri, aku mau tanya dong soal masjid ini. Kan kalau kita lihat dari luar tuh bangunannya, arsitekturnya tuh nggak asing ya, kayak Masjid Taj Mahal di India ya. Terus boleh ceritain sendiri nggak kalau misalkan di Taj Mahal India itu kan dia itu melambangkan cinta suaminya terhadap istrinya, makanya dibangun Taj Mahal. Kalau misalkan Masjid Ramli Musofa ini kayak gimana tuh Mas? Ya, jadi pemilik Masjid Ramli Musofa ini Bapak Haji Ramli Rasyidin juga. Selain dari desainnya, dari sejarahnya juga, beliau itu sebuah kecintaan kepada keluarganya. Kemudian ya termasuk istrinya juga, yang paling penting itu dia sebuah kecintaan kepada agama Islam seperti itu. Jadi terbangunlah Masjid Ramli Musofa ini. Oke. Jadi namanya dari Ramli Musofa ini diambil dari nama pendirinya atau nama keluarganya? Jadi Ramli Musofa ini terdiri dari seluruh keluarganya. Ramli ini singkatan dari Bapak Haji Ramli dan Ibu Li. Kemudian Musofa ini singkatan dari ketiga anaknya. Yang pertama Muhammad, kemudian yang kedua Sofyan, kemudian yang terakhir Fabian. Jadi terbentuklah nama Masjid Ramli Musofa. Masya Allah, berarti bagus juga ya sejarah masjidnya ya Mas ya. Nah, masjid ini tuh didiriin dari tahun berapa Mas? Terus terbuka untuk umum nggak di jam operasionalnya gitu biasanya? Awal pembangunan itu dulu pada tahun 2011. Kurang lebih sekitar 4-5 tahun. Diresmikan pada tahun 2016. Kemudian jam operasional ini, masjid ini terbuka untuk umum. Jam operasionalnya dari jam 4 pagi sampai jam 9 malam kalau bulan biasa. Tapi kalau misalnya Ramadan itu kita sampai setengah 10 jam 10-an seperti itu. Berarti masjid ini terbuka untuk kita sholat 5 waktu ya Mas? Iya, betul. Nah, selama bulan Ramadan ini kita kayak boleh itikaf kayak gitu Mas? Kalau itikaf kita tidak mengadakan. Tidak Oke. Nah, masjid ini nih kan kalau aku lihat kayak bangunannya tuh ada unsur-unsur Cinanya, kayak ada banyak ornamennya, terus kayak ada tulisan-tulisan Cinanya. Ada cerita tersendirinya atau Mas? Jadi Bapak Haji Ramli Rasyidin ini beliau itu terlahir dari etnis Chinese. Keluarga ini termasuk istrinya itu dari etnis Chinese. Bapak Haji ini dari Chinese Aceh. Jadi mungkin seperti biar membuktikan bahwa etnis beliau juga dari Islam beliau juga bisa membuktikan untuk kemajuan agama Islam. Berarti memeluk agama Islam sekeluarga ya Mas? Seperti itu. Masya Allah. Berarti ini kayak mau memperpadu-padankan budaya dari Bapak Ramli sama budaya Islam ya Mas? Islam, iya betul. Iya, makanya bangunannya kayak ada unsur Cinanya tapi ada Arabnya juga kan? Iya. Terus Mas, aku mau tanya-tanya nih, kalau misalkan masjid ini tadi Mas bilang buat umum ya, berarti buat ibadah sholat 5 waktu. Terus kayak ini terbuka untuk kayak boleh akad pernikahan di sini atau wisata religi gitu Mas? Bisa. Jadi masjid ini bisa dipergunakan untuk akad nikah juga. Cuman kita tidak ada resepsi. Jadi tidak bisa resepsi. Jadi akad nikah aja seperti itu. Kemudian kita menerima yang mu'alaf juga. Mu'alaf kita menerima seperti itu. Berarti di sini terbuka untuk umum banget. Terbuka untuk umum. Selain bangunannya yang berbentuk kayak Taj Mahal gini, keunikannya ada apa lagi tuh Mas? Jadi selain bangunannya, desainnya seperti Taj Mahal, kemudian kita juga ada tulisan Chinese di depan, di tangga dan di depan tangga juga. Kemudian kita juga tersedia lift untuk jamaah yang disabilitas seperti itu. Masya Allah. Tadi aku juga lihat di tempat wudhu juga ada kursi. Kursi gitu ya. Kursi. Berarti itu termasuk salah satu keunikannya juga ya Mas, karena masjid jarang kan masjid yang ada liftnya juga. Biasanya kalau masjid yang semegah ini Mas, terus kan full karpet nih, untuk kebersihannya gimana tuh? Ada jadwal rutin kah? Terus kayak punya alat khusus nggak? Kalau jadwal rutin pemakuman karpet, karena kan ini hampir setiap hari dipakai nikah. Kalau bulan-bulan biasa ini kita hampir setiap hari itu dipakai ijab kabul. Jadi paling kita melihat kosongnya jadwal ijab kabul ini, jadwal nikah ini hari apa, baru kita bisa vakum. Paling ya seminggu sekali lah. Kalau misalnya pel bersih-bersih dan
segala macamnya itu kita tiap hari. Nah, kalau misalkan lantai 2-nya ini sekretariat atau gimana? Bukan, Mas? lantai 2 ini biasa digunakan untuk Jumatan. Oh, okay. Berarti lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 yang di bawah itu tempat sholat perempuan. Yang di atas biasa kalau Jumatan aja sih. Oh gitu. Oh iya Mas, terakhir nih aku mau tanya dong kesan-kesan dari pihak masjid terhadap kehadiran Jets. Boleh? Ya, untuk kesannya sih mungkin kita dari pihak masjid, alhamdulillah kedatangan dari pihak Jets ini sangat-sangat membantu sekali karena buat mempermudah kita untuk bersih-bersih, memudahkan supaya lebih rutin lagi membersihkannya seperti itu kan. Dan pesan dari kita ya jangan sampai berhenti lah, jangan sampai berhenti sampai sini gitu. Mudah-mudahan lebih luas lagi jangkauannya seperti ya. Kita mungkin akan lanjut di campaign lainnya kali ya Mas. Yes. Terima kasih ya Mas ya. Ya, sama-sama.